Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Kita mengenal istilah peer group atau peribahasa yang mengatakan yang sama mengenal yang sama. Kesamaan membuat membuat diri seseorang menjadi nyaman, dan karena itu akan merasa sehati sepikiran, senasib sepenanggungan, seide sejalan dengan kelompoknya, dengan grup yang seusianya atau sehobinya. Inilah yang kira-kira ingin diperkenalkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Allah yang Maha Rahim dalam keseluruhan totalitas kebaikannya memberikan anaknya sendiri, yang oleh Santo Yohanes dalam pembukaan Injilnya disebut sebagai sabdanya, firmannya, yang sejak semula bersama dengan Dia. Dan karena sejak semula bersama dengan Dia, firman itu adalah Allah. Terang, kebaikan, memperkenalkan yang baik, dan mengundang orang untuk ambil bagian dalam kebaikan itu, karena Allah sesungguhnya menghendaki manusia untuk selamat, untuk hidup di dalam terang, karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus, firman Allah yang sama sebagai yang terang, yang berasal dari totalitas kebaikan, dan karena itu melakukan kebaikan juga secara total. Kejahatan dan kegelapan, dua hal yang seiring juga, dan karena itu siapapun yang berbuat jahat tidak ingin keluar dari kegelapan. Kita mendapatkan inspirasi dari perjalanan spiritual Nikodemus datang kepada
Yesus di waktu malam, lalu akhirnya menemukan terang itu, Sang Penyelamat. Keluar dari kegelapan adalah pertobatan. Dengan demikian kita layak menyandang predikat sebagai putra-putri cahaya seperti terungkap dalam prefasi Paskah. Karena Allah telah menebus kita melalui sengsara wafat dan kebangkitan putranya, dan putranya hidup kendati pun pernah dibunuh. Kita mempunyai predikat atau menyandang predikat putra-putri cahaya. Marilah kita bersama dengan semua orang yang baik yang ada di sekitar kita, juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tidak kekurangan orang yang berkehendak baik, yang memberikan dirinya bahkan selain hartanya untuk menolong sesamanya. Ini adalah ungkapan juga Allah yang tidak kekurangan cara, yang mempunyai cara yang tak terbatas untuk mengasihi manusia. Ungkapan-ungkapan kebaikan yang ada di sekitar kita hendaknya membuat kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah, dan Allah sungguh-sungguh Maha Rahim mencintai kita. Mari kita keluar dari kegelapan, kita bergabung dengan Kristus, Sang Terang, dan bergabung dengan semua orang yang berkehendak baik untuk membangun dunia yang baru dan langit yang baru. Tuhan memberkati kita.